Indonesia tak pernah lelah berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya Jawa Barat, Kota Bandung dan sekitarnya, selamat datang kembali di acara podcast kesayangan kita, Bincang TPT, Tekstil Produk Tekstil. Dan hari ini kita kedatangan Pak Gunawan, Pak Dr. Gunawan. Selamat datang Pak Gunawan. Ya, terima kasih juga kamu. Luar biasa ini kita bisa mengundang Pak Gunawan nih. Pak Gunawan adalah apa ya? Teman lama kita ini dari Standar Nasional Indonesia, kemudian dan seterusnya dan aktif sehari-hari di ST3 ya. Iya. Dan hari ini rencana kita akan mengupas Pak Gun pandangan akademisi ya tentang tekstil saat ini seperti apa gitulah. Jadi kita kupas supaya teman-teman owner yang lain yang punya duit yang kemarin itu semangat lagi di tekstil ini gitu. Sebelumnya silakan perkenalkan diri, mungkin teman-teman yang lain butuh informasinya Pak Gun, silakan Pak Gun. Baik, perkenalkan nama saya Gunawan. Saya tiap hari dosen di Politeknik S3 Bandung. Dulu namanya Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil. Dulu sekali namanya Institut Teknologi Tekstil. Ya, itu. Jadi saya sejak sudah lama sekali menjadi dosen setelah lulus dari S3. Ya. Gitu Pak. Terus ya paling melanjutkan studi S2 di tekstil juga di Jerman. Dan kemarin mungkin baru selesai ya di ITB. Ya, mantap ya. Oke, Pak Dokter. Berdasarkan tema kita nih hari ini nih, kan kebetulan kan memang selalu tekstil ini di mata bank lah terutama. Mereka selalu bicara tentang sunset industry dan seterusnya. Kalau saya lihat dari data kemarin, saya lihat informasi bahwa khusus tahun 2025 ini ada kenaikan sekitar 0,24% tuh ekspor TPT Indonesia. Dan secara global kalau alas kaki yang paling tinggi naiknya itu sekitar 11,89 dibanding tahun yang lalu. Kalau digabung itu 4,51. Wah, kan luar biasa itu. Betul. Jadi ada kenaikan okupansi mesin kita sudah dari 2%. Kalau akademisi melihat suasana tekstil saat ini gimana nih Pak Gun? Iya, kalau saya lihat dari data aja ya, based on data. Jadi kita melihat yang paling penting di semua industri kan market kan. Ya, betul. Nah, market kita lihat situasi market itu ada di dalam dan ada di luar. Betul. Nah, saya ingin lihat dari market yang di dalam dulu ya. Kita ini menurut data kalau tidak salah jumlah penduduk kita tuh sekitar 280 juta lebih kan. Ya, oke. Kalau kita coba kalikan saja ya kebutuhan masyarakat Indonesia. Betul. Saya hitung misalnya dari baju, celana dalam, kaos dan seterusnya. Kalau saya total kata-kata saja 1 kilo untuk itu, kita kalikan dia ganti baju, ganti celana dalam dan seterusnya 4 kilo. Maka kalau 4 kilo kita kalikan saja 283 juta, maka sebetulnya kebutuhan kita itu kan sekitar 11,4 sekian miliar. Iya. Kalau kita kasih average saja, kita ambil harganya 1 per kilo kain dengan garment, saya ambil yang paling bawah aja, 50.000 lah per kilo. Setelah jadi garment, maka sebetulnya pendapatan negara itu, masyarakat kita itu spend uang misalnya sekitar 70 triliun kan? Ya. Dari 114 70 triliun atau 60 triliun. Berarti market dalam itu tuh besar Pak. Luar biasa. Nah itu kita ambil average. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bisa market di dalam ini kita bisa pelihara dengan sangat baik, market dalam aja udah lumayan banyak. Betul. Saya ingat ada satu perusahaan ya, tanpa perlu saya sebut. Ya, dia itu dulu segmen marketnya bikin celana dalam, yang dia ekspor Pak. Tapi setelah penduduk kita lama-kelamaan kelas menengahnya makin banyak, sekarang orang zaman dulu nggak apa-apa kita omongkan ini contoh market saja. Orang dulu mungkin pakai celana dalam zaman kita masih kecil, paling kadang-kadang pakai kadang-kadang nggak Pak. SD mah nggak pernah pakai, terus. Nggak kuat ya. Tapi sekarang kita juga tahu bahwa kita masing-masing kayak kita punya anak itu kan sehari bisa ganti terus. Iya, betul. Jadi ada perusahaan itu yang dia justru nggak mau ekspor. Dia dengan main di segmen lokal saja sudah luar biasa. Nah kita lihat itu segmen di dalam. Yang kedua ini market di luar. Nah sekarang kita tahu ini kan ada masalah geopolitik ya Pak. Yes. Ada masalah geopolitik. Nah di sini kita harus pinter-pinter nih. Nah sekarang kan kita tahu bahwa 32% menurut data WTO, kalau kita lihat sampai 2023, 2024, itu kan penguasa terbesar tekstil ekspor tekstil terbesar di dunia ini adalah China. Betul. Nah China ini kan sekarang karena ada isu geopolitik, dia perang nih dengan US dan juga dengan Eropa ya Pak ya. Betul. Nah kalau kita lihat lagi data
WTO, World Trade Organization, yang paling banyak impor itu satu adalah Uni Eropa, yang kedua adalah United States. Betul. Nah, jadi sebetulnya kita punya peluang karena sekarang itu jadi masalah geopolitik. Kita bisa masuk. Cina menguasai 32% clothingnya. Kalau kita bisa masuk ke segmen ini, maka itu jadi sangat luar biasa. Nah, tinggal ada beberapa PR ya tentu saja Pak ya. Jadi ada beberapa PR, misalkan kalau yang saya bayangkan kalau kita deal dengan United States, kita ini kan United States itu kan kuat di kapas ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat data itu importasi terbesar kapas kita itu paling pertama kan Brazil ya. Brazil, lalu Cina, lalu setelah itu nanti ada kapas kita dari Amerika. Nah, katakanlah kita bisa trade off sebetulnya. Jadi kita harus punya bargaining position dalam perdagangan. Oke. Sekarang kalau misalkan Amerika pengen dapat lebih banyak sekarang pendapatan dari kita dari tekstil, kan kita bisa shifting sebetulnya. Berapa banyak kapas dari Amerika kita ambil, kue yang buat Brazil, buat itu kita bisa kurangkan. Ketemu trade off. Nah, yang kedua yang menarik adalah dengan Uni Eropa. Uni Eropa tuh impor terbesar di clothing. Jadi kalau kita nanti akan terjadi CAFTA yang sebentar lagi sedang dinegosiasikan, maka kan market kita besar ya Pak ya ke Amerika. Nah, itu menurut saya opportunity ya. Betul. Wah, luar biasa itu karena apa namanya? Orang-orang tuh banyak ragu, gimana kan kalau dari kalkulasi seperti 280 juta dulu saya sempat menghitung 1 tahun aja orang ganti satu baju seragam minimal 3 kan betul. Kemudian Idul Fitri 1 terus kemudian buat tidur atau main 1 udah 5-6 itu kira-kira sekitar 1.500 ton itu per tahun, sedangkan kapasitas di Indonesia itu benangnya saja hanya sekitar 500. Space-nya baru 2/3 masih lowong sekali loh, luar biasa itu. Jadi teman-teman yang punya uang harusnya invest di benang ini. Apalagi terakhir ini kan teman-teman garment itu kan banyak yang invest di Indonesia kan. Gitu. Kenapa harus orang luar gitu loh? Indonesia kan pindahkan gitu loh. Gimana nih supaya mereka balik lagi di Baguna? Iya, kalau simpel kan gini ya, mungkin apa ya. Kalau misalnya kita lihat orang tuh kalau buka bisnis kan sebetulnya nature-nya memang harus dapat profit ya Pak. Betul. Itu yang paling realistis lah kita ngomongin. Nah, dari profit ini kalau marketnya terjaga, kitanya bisa dan opportunity marketnya bagus ini. Nah, yang kita perlu itu adalah bagaimana ekosistem di marketnya ini sehat gitu. Iya, betul. Nah, jadi misalkan teman-teman di pakaian jadi, kita tentu harus membatasi impor ilegal ya Pak ya. Karena impor ilegal membuat kita terdistrak sama sekali ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita bisa mempertahankan itu sehingga marketnya itu di lokal, saya kira itu juga cukup menarik. Memang ada beberapa tantangan kalau saya lihat, tapi tergantung kalau industri tekstil itu kan kita harus lihat petakan tuh dari hulu ke hilir ya Pak. Betul. Masing-masing saya lihat ada tantangannya sendiri. Ada tantangan sendiri. Kalau kita elaborasi di industri hulu, itu kita kan terbagi ya Kang Pak ya. Jadi ada serat alam, ada serat sintetik dan semi sintetik. Betul. Nah, ini kita harus lihat petanya ini, menurut saya sih harus lihatnya petanya. Kalau kapas menurut saya kita mungkin sedikit lupakan aja Pak. Betul. Dari data karena data yang saya tahu di Indonesia ini kan banyaknya mungkin di daerah Sulawesi ya Pak. Betul. Jadi konsumsi kita itu cuma kita hanya bisa mencukupi 0,09. Betul. Importasi kita. Betul. Nah, sementara kapas itu kan jadi luar biasa banyak. Pertanyaannya kenapa kalau Indonesia tidak banyak pengambilan kapas? Kenapa yang jadi dominan harus kapas? Penjelasannya adalah karena market. Market tuh menginginkan kapas contohnya. Ya kita kan nggak bisa nolak Pak ya. Ada beberapa kemungkinan serat alem yang lain seperti halnya rami, sutra, tapi kan jumlahnya nggak banyak. Betul. Nah, kita saya perhatikan kita mungkin strong di 2 mungkin ya, paling tidak di polyester sama di rayon. Betul. Jadi kalau saya lihat kalau kita banyak main di area itu, kita kan surplus ya menurut data untuk industri rayon kita. Polyester kita juga cukup kuat. Nah, kalau ini kita kembangkan strongnya, nanti kita lihat. Nilon juga kita masih oke. Kita masih, kalau nilon kita masih selisih ya Pak. Kita masih selisih. Kita masih banyak impornya sebetulnya. Betul. Nilon sih sekarang mungkin produsennya hilang. Setelah Tipico ya. Setelah Tipico ya. Jadi gitu. Jadi makanya tadi cotton kan banyak sekarang variasi dari polyester. Betul. Jadi seperti cotton like segala macam. Ini potensinya luar biasa loh. Luar biasa. Jadi 2/3 itu masih chance besar dan misalnya masuk polyester ini
Iya, betul. Kebayang. Sekarang juga kan ada seperti polyester like ya, yang Iya. sekarang banyak dipakai juga katanya di batik ya. Hmm. Di batik mulai menggunakan, terutama di industri batik mulai karena harga kapas naik, mereka main di polyester. Polyester yang juga sekarang kan kita bisa bikin serat itu jadi microfiber. Betul. Nah, begitu itu menjadi microfiber, tentu sifat-sifatnya jadi banyak berubah ya. Benar, lebih benar. enak, lebih langsai, kampetnya, pegangan juga enak. Nah, saya kira itu juga terobosan-terobosan yang menarik. Iya, betul. Saat ini kan memang lagi berkembang di Indonesia itu polyester cotton like ya. Polyester cotton like. Jadi mudah-mudahan ini cepat booming di Indonesia, mengganti ketergantungan kita akan kapas dan bisnis itu cepat jalan. Kalau kapas kan dari spinning kan panjang. Iya, lainnya Kalau panjang ya. polyester kan tinggal tekstur langsung jadi, langsung jual itu. Iya. Jadi mudah-mudahan juga ini menjadi penggerak juga nih Pak Gun. Betul, artinya kita kan bisa diversifikasi ya kan. Jadi diversifikasi, ada produk yang, tapi juga kadang-kadang market juga Pak. Market itu kan bisa kita ciptakan, kita menciptakan, artinya kita mengedukasi masyarakat Betul, ya. betul. Tapi satu sisi juga ada yang memang keinginan market, jadi dua-duanya sih menurut saya harus balance. Yang penting kan di level pengusaha itu ketemu selisih di profit ya. Pada artinya. Sebenarnya cita-cita kita ya, maksudnya orang-orang sarjana tekstil itu pengen seperti tahun 90-an. Iya. Sangat bangga jadi seorang sarjana tekstil. Iya. Belum lulus saja sudah ditandatangan kontrak. Iya. Pas lulus langsung dapat kijang kotak atau zebra. Benar gak Pak Gun? Dan luar biasa saat itu. Indonesia menjadi tekstil ini menjadi pemasukan devisa luar biasa dan nomor satu di non migas kan. Iya, betul. Menurut Pak Gun mustahil atau bisa kita capai kembali itu kejayaan kita tekstil dengan kondisi sekarang? Kalau saya optimis kan. Jadi kalau kita lihat data nih Kang ya, ada satu kajian yang dilakukan. Industri Indonesia tuh banyak. Lalu dibikin mapping yang industri-industri yang dia 60% berkontribusi terhadap ekspor. 60%, 65% yang dia mana yang paling banyak menerima pekerja, artinya pekerja. Dan sekitar 60% lagi kalau nggak salah itu kontribusi terhadap PDB dan ekspor lah ya. Ternyata di Indonesia itu 5 besar kan, industri yang sangat itu. Makanan minuman di situ, kemudian tekstil dan busana di dalamnya. Nanti di situ ada elektronik, di situ juga ada otomotif. Nah pas COVID, industri yang sangat berkembang tentu saja nanti ada industri farmasi ya sama kesehatan. Tapi tekstil sampai sekarang itu masih termasuk top 5 kan di industri. Jadi berkontribusi sangat besar. Apalagi kalau saya melihat kita market lokal itu yang luar biasa itu. Sekitar 70 triliun, 283 juta penduduk. Nah, untuk ini kita harus lihat juga tidak hanya isu masalah perdagangan untuk industri, tapi juga kita harus hati-hati. Ini kan kita nggak boleh bergantung pada negara lain karena ada ketahanan sandang, ada ketahanan papan, dan ada ketahanan di sisi makanan. Jadi kalau kita jumlah segini, 283 juta, kita lepaskan market kita di situ, ketahanan sandang kita repot Pak. Kebayang kalau kita perang gitu. Sekarang aja kita udah mulai tuh waktu COVID-19 2020 2021. Kita kan kelihatan kan, ketahanan sandang kita untuk tekstil medicine, tekstil kesehatan kita kurang. Waktu kita tahu tenaga kesehatan kita menggunakan plastik. Itu kan memperlihatkan kita nggak tahan terhadap APD. Apa namanya dia bilang baju untuk kematian. Bukan mencegah kematian. Kenapa? Karena tidak standar. Terpaksa dipakai daripada nggak ada gitu. Artinya kan selain isu market juga ada isu ketahanan sandang tentu saja. Jadi ketahanan sandang itu memang paling bawah, di atasnya kan ada lagi yang lebih tinggi. Tapi kita memang perlu berdaulat. Kita juga punya militer yang sangat banyak. Jadi juga kita kalau terjadi perang atau apapun gitu justru kita harus pertahankan. Nah ini mumpung nyambung ke pertahanan, ketahanan sandang nih. Kalau saya lihat ini undang-undang tekstil ini selalu bilang masuk prolegnas, tapi sekian tahun nggak ada bunyinya nih, gimana nih? Bagus gimana? Saya kebetulan tahun lalu lah, tahun 2004 saya pernah diminta, itu pun karena dari DPR. Badan Keahlian meminta Bapak, dia punya banyak pertanyaan, sekitar 15 sampai 20 pertanyaan untuk menyusun RUU Pertekstilan. Lalu dia meminta pendapat ke kampus. Lalu kampus waktu itu direkturnya meminta saya mencoba menjawab.
Ya. Akhirnya saya mencoba menjawab banyak hal yang diminta DPR untuk menyusun RUU Pertekstilan. Nah, setelah ini kalau saya lihat setelah itu mereka membuat kan, setahu saya sampai terakhir kali ini mereka sudah bikin naskah akademik dan juga sudah ada RUU Pertekstilan. Tentu RUU Pertekstilan ini setahu saya tidak hanya dibikin oleh akademisi karena juga melibatkan asosiasi ya setahu saya. Ya, betul. Dan terakhir kali sekitar mungkin 1 bulan yang lalu itu kan sudah mulai dibahas ya Pak ya. Benar, di DPR. Nah, ya. kita berharap mudah-mudahan karena tekstil ini jantung, kita sudah ada kan undang-undang mengenai yang lain-lain, tapi mengenai tekstil ini belum. Padahal itu part of dari basic need manusia. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan DPR sekarang bisa menggolkan RUU Pertekstilan, sehingga kalau undang-undang dapat payung hukum kan jadi enak ya, jadi peraturan presiden dan seterusnya jadi lebih mudah gitu. Nah, kita berharap mudah-mudahan itu bisa diselesaikan. Ya mudah-mudahan aja, karena kebetulan kemarin salah satu asosiasi itu kan menggarisbawahi dan menstabilo undang-undang ini. Mudah-mudahan kita kawal bersama. Cuman saya melihat dari sisi lain, apakah ini lambat karena orang-orang tekstil tidak pernah bermain di politik? Atau bagaimana sebenarnya? Karena sepengetahuan saya seluruh anggota DPR segala macam minim sekali orang tekstil itu. Kalaupun dia dari orang tekstil, setelah duduk lupa dengan tekstil gitu loh. Iya. Saya kebetulan tidak tahu data detail ya untuk masing-masing personal itu. Ya, tapi kita berharap mudah-mudahan mereka bisa menyuarakan ya. Karena harusnya kalau sekarang ini kan lebih maju ya, dibanding yang dulu. Kalau sekarang ini udah jadi rancangan undang-undang dan dasar akademiknya kalau kita baca kita bisa download dan kita baca. Betul. Sekarang udah lebih bentuknya udah ada. Tinggal kan sekarang bolanya di sana ya. Sedang pembahasan di DPR. Mudah-mudahan aja lah kita berharap. Makanya tuh kemarin ketua IKAT sini di sini dia bilang, kita dulu tahun 50-an ada menteri tekstil. Malah Indonesia pertama merdeka itu ada menteri kemakmuran. Di bawahnya langsung dirjen tekstil. Kemudian selanjutnya itu tahun 50-an dibuat menteri tekstil. Semakin ke sini semakin seolah-olah nggak dibutuhkan gitu loh. Jadi sekarang sudah jadi subdit gitu loh. Dirjen aja enggak gitu loh. Jadi sepertinya pemerintah ini menganggap sebelah mata nih tekstil. Padahal kan kontribusi tekstil di Indonesia sudah sangat jelas. Devisa kita dan seterusnya. Dan yang paling jelas itu adalah 4 juta tenaga kerja saat ini sudah ada di tekstil. Kenapa kalah sama program-program lain gitu loh. Ini kritisi saya sebagai orang tekstil, pelaku tekstil gitu. Kenapa kok pemerintah seolah-olah tidak melihat ini, sedangkan ini sudah jelas menghasilkan uang gitu, dan orangnya ada di Indonesia. Masa kita kalah dengan menteri urusan tenaga kerja migran gitu. Tahun ini dibikin. Indonesia udah dari tahun Indonesia merdeka sudah ada tekstil. Kok enggak dibikin tekstil gitu? Gimana nih pandangan? Maaf lah sedikit ke politik ini. Iya, kalau memang ya, kalau misalnya kayak sekarang di India juga kan masih ada ya menteri tekstil. Betul. Jadi mungkin sudut pandang sudut pandang sampai di mana ini dianggap sangat urgent. Kalau menurut saya sih kalau memang itu perlu dibentuk kan di RUU Pertekstilan kalau nggak salah udah mulai ya minimal badan ada lah, badan ya iya, diinisiasi. Kalau badan itu kan berarti di bawah presiden. Betul. Atau bisa juga sebenarnya di bawah kementerian, tapi kementerian itu kan dibatasi berapa jumlah badannya. Nah, kita tinggal lihat saja. Tapi kalau saya ditanya apakah kita perlu, ya kalau memang memungkinkan itu sangat bagus sehingga semuanya terkoordinasi ya semuanya. Karena jangan sampai ada salah tafsir seperti kemarin kejadian anti dumping ya. Penterjemahan antara POY dan DTY disamarkan gitu loh. Jadi ini orang-orang tekstil ini benar-benar harus care gitu loh. Jangan sampai walaupun sama produk kemudian beda sangat dan ada selisih harga di situ gitu, biar jelas itu. Jadi jangan sampai kita hanya melihat data tidak tahu praktisinya gitu loh. Jadi gitu. Jadi ini orang badan nih harus ngomongnya. Sebenarnya harus dari akademisi nge-push terus ini sama teman-teman dikasih ya. Biar kita bangga lagi dong jadi orang tekstil. Universitas Tekstil ada 11 dulu kalau nggak salah. Sekarang sisa 5. Sisa 5. Makanya kita pengen kalau tekstil ini bangkit lagi kayak zaman dulu bisa 7 juta, 8 juta tenaga kerja. Luar biasa. Jadi menantu pilihan. Sekolah di mana tekstil? Menantu. Jadi menantu ya.
Sekarang aduh. Iya. Jadi Tapi gitu. menurut saya tekstil juga kan kalau kita lihat itu nggak bisa diurusin oleh satu kementerian Iya, ya, Pak ya. betul. Kalau Kementerian Perindustrian saya sih rasa dia sudah cukup banyak melakukan banyak pembenahan ya. Betul. Tapi saya lihat barangkali di sisi perdagangan itu mungkin perlu diperbaiki karena pada dasarnya semua industri pada akhirnya dia akan masuk ke market. Jadi Ya, kalau marketnya kita perdagangan. bisa bikin sehat marketnya, itu kan jauh luar biasa. Nah, jadi kalau ada Kementerian Perdagangan untuk pengolahan, untuk kita mengembangkan serat-serat alam, itu kan butuh lahan, butuh ini, berarti butuh sementunya kita berhubungan dengan Kementerian Kehutanan lah, pertanian dan segala macam. Betul. Untuk impor-impor ilegal kita bisa harus tutup ya di bea Betul, cukai. betul. Jadi memang kompleksitas ini tekstil itu tidak simpel, Betul. kompleks karena itu ya lintas sektoral lah ya. Iya. Kalau dulu kan masih mending waktu masih digabung perindustrian dan perdagangan Iya, kementerian. iya, iya. Jadi ini ngomong ini jadi satu komando Iya, gitu. Sekarang beda-beda komando. Ya, gimana? Aduh. Kalau menurut Pak Gun nih investor-investor dari luar negeri sekarang ini kan banyak yang masuk ke Indonesia Iya, nih. betul. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa kenapa nggak orang Indonesia sendiri gitu loh. Sebenarnya sih apa yang dilihat oleh investor dari luar terhadap tekstil di Indonesia ini? Iya, kalau saya tidak bisa lihat semuanya ya, tapi kampus kami ini di S3 itu sudah mulai dari sejak tahun-tahun kemarin kedatangan calon-calon investor yang basicnya dari Cina. Ya. Yang dia kalau mau datang itu dia langsung datang ke S3. Ya. Seringkali kita misalnya tanya mengapa banyak investor Cina dia pindahkan ke Indonesia. Ya. Nah, ternyata Indonesia itu menjadi menarik karena secara geopolitik Cina ini sekarang musuhnya kan ada di Amerika dan juga di Uni Eropa. Ya. Padahal pada saat bersamaan market paling besar di dunia itu pertama adalah Uni Eropa, yang kedua adalah USA. Ya. Jadi ini ada masalah geopolitik. Sehingga beberapa perusahaan Cina itu move ke Indonesia. Karena supaya state of origin ekspornya itu dari Indonesia. Ya, gitu, betul. Dan investasinya lumayan besar. Misalnya Golden Textile Indonesia beberapa tuh datang. Dan setiap kita tanya mengapa Anda pindah? Itu karena memang mereka juga dari segi marketnya. Memang dia diminta pindah juga. Yang lebih familiar di Indonesia. Karena Indonesia ini kebetulan kita punya politik luar negeri kita kan non-alliance. Ya, betul. Non-block. Sehingga kita pada semua negara kita baik-baik aja sebenarnya. Nah, ini menurut saya ini salah satu yang nilai tambah, kelebihan kita, nilai tambah ya dari sisi itu. Tinggal nanti bangga kita perkuat. Kita udah lihat investasi Cina ini sangat luar biasa, Pak. Uni Eropa udah mulai turun kan semuanya. Jadi pihak Cina saja melihat sekarang dan banyak perusahaan yang sudah mulai didirikan oleh China. Nah, pengusaha-pengusaha lokal kita juga yang barangkali sudah banyak menghilang atau uangnya dipindahkan untuk bisnis real estate dan segala macam, barangkali bisa melihat opportunity ini ya. Karena kenyataannya sekarang segmen ini menjadi penting terkait apa isu geopolitik dan seterusnya. Menurut Pak Gun, gimana caranya supaya orang, let's say teman-teman pengusaha yang dulu yang kemudian berpindah bisnis melihat opportunity yang sama seperti orang China? Apakah harus misalnya dari pemerintah mengundang kembali, misalnya contoh aja misalnya Departemen Perindustrian nanti menterinya mengundang mantan pengusaha, ini loh kita tekstil kita ini luar biasa loh sekarang. Dari koran kemarin kan gitu udah naik kelihatan. Ya mungkin kayaknya harus kayak seperti itu ya, atau ada cara lain ya. Kalau saya lihat kalau semua pebisnis ya, saya bukan pebisnis. Pak Amri pasti lebih jauh pebisnis. Pebisnis itu kan pertama lihat kemungkinan besar ada profit di situ pasti ya. Betul. Dan dia harus lihat market gitu. Jadi begitu marketnya juga menarik, maka menurut saya sih marketnya ini kita harus sehatkan. Kita tahu di berita sekarang ada impor ilegal lah, ada segala macam. Yang itu bagaimanapun memberikan dampak image yang tidak baik gitu. Betul. Karena ada ketakutan. Jadi kalau kita sehatkan itu, marketnya sehat, industri juga akan maju menurut saya sih. Akan maju ke situ. Nah, tinggal nanti perlindungan di dalam ini yang menurut saya sangat kritikal. Kalau saya bicara teknologi itu kita udah luar biasa. Jadi kalau kita misalkan lihat produk-produk Indonesia yang dijual di toko-toko di luar negeri lah, katakanlah di Jerman yang saya pernah kuliah di sana, Adidas lah misalnya saya lihat.
kan produk Indonesia tuh yang kelas menengah ke atas, Iya, yang betul. middle ke bawah tuh Bangladesh segala Iya, macam. iya. Jadi kalau secara teknologi untuk pakaian biasa kita itu sebenarnya cukup strong. Sudah cukup Hanya sekarang tinggal menyehatkan market supaya sehat itu. Jangan sampai ada impor-impor ilegal atau ada politik perdagangan yang tidak sehat, itu yang membuat orang akan melihat ini menjadi ambigu. Tadi usulan Pak Amri itu juga menarik ya. Kalau diundang, tapi diundang lalu diedukasi barangkali ya. Iya, betul itu. Diedukasi ini marketnya seperti ini. Nah, Ya, memang. ada mungkin beberapa kemudahan investasi dan seterusnya lah. Itu mungkin akan menarik. Iya, betul. Ya misalnya kalau beli mesin pajaknya ditangguhkan atau apa kan. Masa sektor lain ada kok kita nggak ada gitu loh. Kira-kira gitu. Makanya ini kan kembali ke tahanan sandang. Teman-teman kemarin kan misalnya sudah banyak uang dari bisnis tekstil. Ya sedikit dinaikkan nasionalismenya lah supaya tadi ketahanan sandang ini kita kembali lagi gitu. Iya. Bahkan tidak hanya ketahanan sandang mungkin ya, tapi kita bisa ekspansi gitu. Jadi di paling bawah mungkin ketahanan sandang, di paling atas mungkin kita perlu ekspansi, dan menurut saya sih memungkinkan. Karena dari sisi kalau untuk perdagangan luar negeri ya, kita sebetulnya menurut saya sudah mulai ke arah yang betul. Jadi saya sih bersyukur dari satu sisi ya, walaupun ini kita bisa diskusikan lebih besar. Dengan United States bagaimanapun kita kan 54% ekspor clothing Indonesia itu paling besar tuh. 54% pada memang betul USA ya. Betul. Lalu masuk ke Jepang dan seterusnya. Jadi market ini kalau kemarin kita gagal saja bernegosiasi, buat industri tekstil pakaian jadi itu bleeding itu Pak. Ya, bleeding banget itu pasti. Bleeding sekali. Jadi strategi ini ada pro dan kontra ya, antara mereka bisa. Tapi Pak at the end kan kita industri tekstil tertolong sebetulnya. Market kita masih bisa ke sana. Dan yang kedua yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah kita menurut saya, yang negosiasi supaya kita bisa dengan Uni Eropa, itu luar biasa Pak. Karena data itu kalau kita lihat negara impor terbesar itu kan Uni Eropa, kedua itu Amerika. Jadi kalau ini kita bisa masuk, perdagangan kita pajaknya kecil, wah itu luar biasa. Dengan India kita bisa menang lah. Kembali ke garment ya kan, garment kan kita paling besar garment ekspor kita. Cuman kelemahan Indonesia ini adalah brand-brandnya belum dikenal dan bahkan tidak ada yang dikenal gitu untuk internasional ya. Betul, saya bicara. Betul. Sebenarnya kelemahan kita apa? Karena hampir semua kita bisa bikin apapun, let's say name it, brand di luar negeri hampir sebagian besar dibuat di Indonesia. Kita bisa bikin. Sebenarnya lag-nya di mana sih sebenarnya itu Pak Gun, menurut Pak Gun? Ya ini kalau kita pakai teorinya smile curve, kurva tersenyum gitu. Kan kita tahu bahwa di sini ada post production, di sini production, di sini ini pre production, di sini production, di sini post production. Nah di bagian pre ini kan ada R&D, ada pengembangan desain. Di paling bawah itu adalah manufaktur. Jadi kalau secara ini, dan di paling ujung itu ada post production. Di situ ada branding, ada marketing. Nah kalau kita pakai teorinya smile curve, kurva tersenyum, value edit yang paling rendah itu dalam semua rantai pasok supply chain itu adalah di manufaktur. Jadi kalau kita hanya main di manufaktur, sebetulnya value edit kita tuh kecil. Jadi kalau dia akan naik, itu maka dia harus memperkuat di bagian pre manufacturingnya. Berarti dari mulai R&D, mulai pengembangan desain, sampai nanti di post, berarti kan masalah branding segala macam. Nah kita juga sudah sama-sama tahu, misalnya Adidas, Nike itu nggak punya manufaktur basisnya, tapi dia riset di produknya bagus, branding di sininya cukup strong gitu. Nah sehingga mereka hanya main di dua sisi itu. Sekarang mereka nggak usah manufaktur pindah kasihkan saja ke negara berkembang. Jadi betul Kang, saya setuju bahwa kalau kita di sisi manufaktur, sebenarnya kita sudah punya bekal. Karena mau negara mau seperti Adidas, Nike, semua itu basisnya pasti manufaktur dulu. Nah sekarang yang penting adalah setelah dari manufaktur ini, kita tinggal naik kelas ke arah branding ke sini dan di bagian free. Beberapa produk, nyebut produk boleh di sini. Boleh. Misalnya Eger lah. Eger kita kan kita tahu dia bisa bikin pakaian sport segala macam. Dia meriset segala macam. Walaupun sourcingnya bisa dari sana sini ya. Tapi begitu dia punya brand yang kuat itu kan lumayan kan nilai tambah. Nah hanya di situ saya memang bukan ahlinya nih. Gimana caranya supaya branding ini tuh dapat produk Indonesia. Hal-hal yang kayak gitunya mungkin. Kalau research and development saya kira mungkin nggak banyak juga ya. Industri kita yang nggak punya R&D cukup strong, tapi kalau ini diperkuat, kalau branding diperkuat, saya kira akan bagus. Saya pernah dulu ketemu salah satu master marketing ya. Dia bilang salah satu, saya tidak sebut nama brandnya, sepatu. Sepatu ini
ongkosnya dia bilang paling mahal $10. Iya, iya. Tapi saya bisa jual $150. Iya. Kosnya $10. Iya. Manufaktur. Sisanya itu Iya. ya iklan atau apa Ya. dan sebagainya. Jadi saya bisa Iya. meng-create Iya. satu produk yang sama dengan biaya yang seperti itu. Iya. Kebayang nggak? Iya. Produknya biaya lain-lain di luar manufacturing itu 10 kali lipat lebih Iya. gitu. Iya. Dan kemungkinan besar pengusaha-pengusaha Indonesia mungkin takut di situ kali ya. Nah itu dia, untuk masuk ke segmen pangsa pasar berarti membawa branding segala macam perlu effort ya. Ya. Jadi makanya kalau saya lihat pendekatan tekstil itu betul Pak Amri. Jadi ini ada sisi manufaktur, tapi yang harus kita jaga tuh justru kalau mau dapat value add di pos Ya, dan di branding itu R&D kita kuat, di posnya kita R&D-nya branding semuanya kuat sehingga ini akan naik kelas. Tapi beberapa kan produk-produk kita ada, misalkan ada beberapa produk untuk otomotif, Ya. walaupun kita masih jadi manufaktur ya, tapi sebetulnya teknologi kita kan kuat. Yes. Kita bahas yang membran buat Iya. otomotif kan hampir semuanya kita bisa sebut tapi nggak boleh disebut mungkin ya. Beberapa industri di kita kan sebetulnya benar-benar. supply Sudah buat masuk. ya buat Iya, iya. udah sangat lama ya. Sangat lama itu. Hanya jadi brand sendiri itu gimana gitu. Ya, makanya itu jadi yang paling penting menurut saya sih branding ini. Ya, Jadi betul. selama brand ini kita masih istilahnya cuek atau apa, selamanya itu tekstil Indonesia nggak akan bisa Iya. istilahnya booming gitu loh. Iya, iya. Kalau iya. sudah kalau sekarang ya seolah-olah kita jadi tukang jahit terus gitu loh. Iya, Kan. karena Kalau sisi manufaktur aja ya. penguatan seperti itu ya. Nah, hubungannya ini masalah branding segala macam. Sebenarnya standar nasional Indonesia SNI yang mungkin banyak dari pengusaha mungkin ada pro dan kontra ini. Sebenarnya Iya. sumbangsinya terhadap branding itu sendiri gimana? Pak? Iya, kan paling tidak gini ya Pak ya. Jadi begitu kita ada produk, tentu orang bisa membuat apapun yang mereka buat. Betul. Kalau SNI ini kan sebenarnya standar ya. Namanya Iya. standar ini kan sebenarnya medan kesepakatan ya. Iya. Medan kesepakatan antar berbagai pihak sebetulnya pelaku. Kita juga nggak bisa standarnya yang terlalu tinggi karena mematikan juga di lokal. Iya, betul. Tapi terlalu rendah juga kan berbahaya ya. Iya, Semua betul. orang bisa masuk. Jadi SNI ini menurut saya sih satu etape saja, satu tangga, tapi membuat orang kan bisa mencapai ini. Iya, Nah kalau betul. sudah ini, tapi tidak cukup harus dari SNI kan. Iya, betul. Kita harus naik di level yang di atas standar. Betul. Baru orang akan melihat itu sebagai extraordinary. Betul. Dan kalau saya sih lihat kita sebetulnya mampu ya. Hmm. Hanya beberapa mungkin ada orang yang tidak memenuhi SNI. Karena SNI juga kan ada SNI yang sudah wajib, ada yang Ya, tidak wajib. betul, Nah itu betul. lagi-lagi semua produsen kan pada akhirnya profit ya. Apakah itu diwajib atau enggak? Iya, Nah iya, itu iya. tuntutan gitu. Tapi itu etape yang baik sih menurut saya. Dan kalau industri itu kan selain SNI sebetulnya kan beberapa teman-teman industri yang sudah ekspor itu kan mereka setiap kali ada order kan pasti ada spesifikasi Ya, ya. spesifikasi standar. Jadi OTM kalau dan saya seterusnya. sih kalau untuk pakai meja ini rasanya kita untuk yang biasa ya, untuk yang kecuali yang fungsionalnya sangat khusus, kita udah mampu menurut saya. Ya. Kecuali di bahan baku ya, barangkali di kain kita barangkali perlu lebih pendalaman, tapi kita mestinya bisa. Menurut saya Kemarin pas di SD3 kan saya lihat bisa. alat-alatnya itu luar biasa tuh. Iya, Pak Gun. iya, betul. Bisa dijelasin mungkin teman-teman yang produsen kain ini belum mengerti Iya, ada tes iya. apa aja, alat Iya, tes apa aja di situ. iya. Gimana Pak Gun? Ya kita kebetulan di S3 ini kalau pengujian standar tentang kekuatan bahan, mutu segala macam kita komplit lah punya. Selain kita juga ada balai besar tekstil ya. Nah tapi kita juga di kampus ini kita sudah melihat sebetulnya di kampus ini bahwa perkembangan teknologi, sains dan teknologi dan juga di industri sekarang tuh shifting kan ke arah apa yang disebut dengan advanced textile Yeah. atau orang menyebut juga tekstil maju atau technical textile Ya. atau functional textile. Yeah. Jadi cara kita sekarang membuat itu dilihat dulu fungsinya seperti apa. Kalau tekstil untuk yang nyaman tentu dia tidak boleh berkeringat dan segala macam. Yeah. Nah, itu perlu alat-alat uji, Pak. Jadi Yeah. alat uji. Nah, kita kebetulan termasuk lab kita punya alat yang luar biasa untuk melihat tingkat kenyamanan di tekstil. Misalkan untuk melihat ini kalau dikasih panas berapa sih dia bisa mengabsorb panas. Kalau ini ada sweating atau keringat berapa bisa dikeringat. Nah, alat-alat itu tuh penting basic sebetulnya untuk kenyamanan tekstil, Yeah. untuk pengembangan di tekstil sport. Nah, peralatan itu tidak banyak dipunyai sebetulnya di industri. Indonesia S3 kebetulan mendapatkan funding dulu, sehingga kita punya peralatan yang untuk menguji itu, yang itu modal yang luar biasa kalau kita untuk mengembangkan ke arah fungsional tekstil yang punya fungsi khusus
atau tekstil yang sifatnya nyaman. Nah kita maka arah kita sekarang ini di kampus kan tidak hanya mata kuliahnya yang basic ya, pertenunan, perajutan, pencelupan dan segala macam, tapi kita mulai arah kita juga ke arah technical textile, advanced textile, dan seterusnya lah. Karena kan mungkin teman-teman yang biasa kalau orang produksi itu sibuk gimana efisiensi dan seterusnya, lupa terobosan-terobosan seperti ini. Jadi kalau nggak salah kemarin itu bulan lalu atau 2 bulan lalu ya ada kerjasama dengan asosiasi kan untuk alat pengetesan ini. Cuman mungkin tidak semua pengusaha yang mengerti tentang tes ini. Sebenarnya kita sudah bisa internasional, bisa membranding sendiri. Betul. Dengan alat-alat tes yang ada di kampus kan. Betul. Untuk teman-teman yang misalnya teman perusahaan yang pengen menggunakan alat tes ini bisa. Oh tentu saja. Jadi Politeknik S3 ini kan kampusnya di bawah Kementerian Perindustrian. Jadi apapun yang kita lakukan kita berdedikasi sebetulnya untuk bisa membantu industri. Dan semua alat-alat itu juga dari APBN sebetulnya, dari pajak-pajak juga. Jadi kalau industri akan datang ke S3 melihat fasilitas yang kita punya, pengujian-pengujian yang sudah advance untuk melihat struktur kain dan seterusnya, kita tentu akan membuka pintu sangat lebar-lebar dan mangga aja silakan tinggal dihubungi, tidak usah terlalu banyak birokrasi, kita sebagai akademisi silakan aja kita lihat gitu. Ini masukan yang baik nih teman-teman yang teman-teman kain nih, teman-teman raju, teman-teman weaving. Ayo jangan sungkan-sungkan main di Bandung kan dekat ya. Betul. Tinggal main sama Yani. Tapi jangan main ke sebelahnya bahaya. Harutan. Terus sekarang ini kayaknya lagi booming geotekstil. Geotekstil ini kebetulan kemarin juga di SNI diminta cepat untuk masalah geotekstil ini. Dan kayaknya demandnya luar biasa ini loh. Iya benar. Dan hanya beberapa perusahaan saja bisa. Jari saya nggak habis gitu loh. Ini potensi besar nih Pak Gun. Betul, karena kita ini kan negara yang sedang berkembang Pak ya. Nah negara yang berkembang itu dia masih membangun. Betul. Saya dulu pernah kuliah kebetulan di Jerman ya. Mereka kan negara sudah maju, jadi membangunnya nggak banyak. Kita ini pembangunan kita tentu masih banyak. Nah salah satu karena untuk pembangunan itu yang menarik kan di jalan-jalan kita perlu geotekstil. Terutama banyak fungsi. Salah satunya dia untuk stabilisasi stabilisasi supaya tanah di bawahnya tidak banyak bergerak. Nah, memang geotekstil ini kan pendekatannya bisa menggunakan teknologi non-woven. Teknologi non-woven atau dia tenun atau dia pakai rajut lusi. Nah, sekarang ini pemain itu memang nggak banyak Pak. Nggak banyak karena orang juga nggak melihat. Nah, ini yang kita sebut technical textile. Jadi tekstil-tekstil yang untuk kebutuhan teknik. Marketnya mungkin tidak terlalu banyak, tapi volumenya lumayan untuk negara yang sedang berkembang. Karena pemainnya sedikit. Nah, begitu kita beberapa industri tekstil kita mulai masuk ke wilayah-wilayah yang non konvensional market, nah itu menjadi luar biasa. Pemain itu nggak banyak. Ya makanya kan untuk geotekstil orang nggak akan komplain masalah ketidakrataan. Betul. Selama dia bisa menghindarin erosi atau apa kan, syarat-syaratnya juga nggak besar banget. Nah mungkin teman-teman yang masih punya uang nih, yang uangnya nganggur masuk di geotekstil ini. Itu menarik Pak. Jadi apalagi kalau ekosistem di Bandung ini kan kita ada kampus tekstilnya di kita. Karena makin lama kita sadari perkembangan tekstil itu nggak boleh hanya didominasi oleh orang tekstil, karena dia bersentuhan dengan bidang yang lain. Di samping kita juga ada ITB, punya teknik sipil yang kuat. Jadi kalau nguji kan bisa ke sana. Kita juga di sini ada balai jalan kan, yang di jalan Ujung Berung itu kan. Nah jadi sebetulnya kalau kita bisa melihat market ini juga luar biasa Pak, luar biasa. Nah itu sekarang perkembangan tekstil memang sekarang ini arahnya ke arah technical textile, advanced textile, functional textile itu luar biasa. Baju militer saja mungkin barangnya menarik Pak. Kalau kita coba tanya sekarang baju untuk pilot ini tuh dibuat oleh kita atau impor? Padahal teknologi untuk membuat baju pilot kan lumayan menarik tuh kan. Karena pada saat bersamaan dia tidak boleh terlalu kaku karena kan dia bawa pesawat ya. Tapi pada saat bersamaan kita bisa membayangkan kebutuhan dia kan tinggi karena dia kena panas kan, radiasi. Jadi membuat pakaian yang tahan radiasi. Terus kalau dia tiba-tiba keluar itu kan ada apinya ya. Dia tidak boleh anti api, dia bisa menahan. Tapi pada saat bersamaan dia harus nyaman. Nah itu engineeringnya luar biasa. Jadi kalau kita bisa bikin desain, sekarang juga kita bisa lihat ada beberapa pakaian-pakaian militer yang anti radar lah, anti segala macam. Selain kamuflase gitu kan. Itu kan segmennya luar biasa. Angkatan kita juga berkembang. Jadi saya melihat opportunity, kalau saya sih sangat percaya kalau yang basic
basic atau menengah tekstil yang untuk pakaian seperti basah kita udah selesai lah harusnya. Iya. Hampir semua kita bisa. Heeh. Yang kita coba itu market itu coba ke hal yang sifatnya non konvensional market ya. Setuju. Technical textile ya yang Iya. tadi Akang sebut, buat otomotif, buat geotextile, buat tekstil militer, tekstil medicine. Wah, itu luar biasa marketnya. Benar-benar. Luar biasa. Luar Iya, iya. Dulu saya sempat sama teman-teman BBT dulu, Hmm. kita bikin baju anti peluru Iya, iya. dari Rami. Iya kan. Cuman dulu cuman sampai level FN ya, setelah itu stop. Nah, maksud saya jarang ada orang-orang, dulu kebetulan saya kerja di salah satu perusahaan besar tekstil mau funding ini gitu loh. Maksud saya kalau ini ketemu nanti kan luar biasa feedbacknya. Dan ini Iya. kelemahan teman-teman Iya. yang punya uang untuk develop ini. Padahal goalnya sudah jelas sebenarnya. Iya, betul. Gimana caranya itu merangsang mereka supaya ngelihat goal ini emas besar gitu? Iya. Gimana? Kalau saya kembali kayak mungkin kita harus memahami ya, seperti Pak Amri ini kan pebisnis. Cara pandang bisnis itu kan sebetulnya profit ujung-ujungnya. Iya. Terus nanti kita lihat kemungkinan besar di market tuh ada tidak gitu. Jadi begitu kita coba lihat market keluar, itu bahkan kita terbuka. Saya contoh saja kebetulan penelitian S3 saya tentang tekstil buat penyerap suara. Ya. Tahun 2019 saya diajak oleh profesor saya untuk conference mengenai akustik suara. Di salah satu conference tingkat dunia. Itu profesor saya lalu ngasih tahu di sana tuh ada satu booth yang dia ini ada industri tekstil yang menjual tekstil buat penyerap suara. Saya datang ke situ, basicnya kan tenun, basicnya tuh rajut, ada basicnya juga non woven. Tapi ini perusahaan Jerman, saya lihat dia tuh konsentrasi di situ, tapi marketnya seluruh dunia, semua musim-musim itu. Jadi dia marketnya itu sangat kecil, tapi harga jualnya jutaan Pak per meternya. Nah itu that is the point, Pak. Betul. Jadi negara maju tuh sekarang masih bisa berkembang ke arah yang disebut sekarang ke technical textile. Ini apalagi kalau kita bisa ngembangin salah satu contoh market ya. Kalau kita bisa masuk ke arah segmen-segmen yang itu, orang akan melihat market opportunity. Tentu untuk masuk ke market baru kan memang perlu bleeding ya, perlu berdarah-darah mencoba dulu produk dijual semacam. Tapi itu akan menjadi menarik menurut saya sih depannya. Coba kalau kita bisa pakai uang Pertamina yang triliun itu. Iya. Apa itu dikaitkan dengan pakaian-pakaian buat itu ya? Atau itu menarik Pak? Kalau kita mau coba masuk segmen BUMN, industri Pertamina, industri tambang, glove saja saya bayangkan. Kita dulu pernah kedatangan salah satu industri tambang. Dia untuk glove sarung tangannya masih impor Pak, dari United States gitu. Itu padahal menarik ya kalau kita bisa glove sarung tangan itu tuh menarik sebetulnya. Kita orang tekstil tahu kan, kalau mau tahan gesek dia harus para aramid lah materialnya. Luka macam. Betul, kita juga sekarang kan punya banyak pemadam kebakaran. Nah kalau itu untuk kuat sekali supaya api tidak ini, berarti kan kita bisa menggunakan meta aramid contohnya. Nah segmen-segmen seperti ini menurut saya jangan-jangan itu masih banyak impor Pak, yang segmen pet ini. Ya justru itu, jadi maksud saya biar kita berfungsi. Jadi percuma di universitas misalnya di akademisi melakukan percobaan trial, tapi fundingnya nggak ada gitu loh. Dan menurut saya sih keterlibatan pemerintah ini sangat besar, karena nanti ujungnya kan tadi ketahanan sandang gitu. Betul. Dan kemudian juga orang akan memperhitungkan Indonesia, geotekstil Indonesia number one. Padahal kita sudah bikin semua, cuman mungkin pakai brand orang segala macam. Ini saatnya Indonesia kembali, saatnya tekstil Indonesia kembali, benar nggak? Iya betul. Sebetulnya kalau market yang depan mata ini kan kita ada juga TKDN ya. Ya tingkat betul. Komponen dalam negeri. Betul. Nah itu kalau kita manfaatkan kan luar biasa. Itu kalau kita bisa manfaatkan itu juga luar biasa. Baik ya komponen TKDN yang belanja dari pemerintah itu juga. Betul. Di depan mata kita bisa, apalagi kalau kita masuk ke BUMN segala macam, kita rasanya harusnya bisa ya. Aduh, hitung-hitungan mas sederhana waktu kita bicara tentang Rami. Dulu Rami saya sekitar hanya 10% masukin. Kita hanya salah satu kabupaten saja waktu itu, kita cuma kerjasama dengan 2 kabupaten. Satu kabupaten sudah nyoba seluruh PNS-nya pakai itu saja, beres. Bayangkan seluruh Indonesia. Luar biasa ya. Jadi kita nggak usah bicara macam-macam. Betul. Hanya ABRI, polisi, PNS, supply semua dari lokal Indonesia, produksi Indonesia,
balik Iya. lagi jadi menantu idaman Iya. orang tekstil. Nah itu dia, maka sebenarnya untuk pengembangan tekstil ini kan butuh banyak aktor ya yang terlibat, karena masalah itu nggak bisa diselesaikan sendiri di tekstilnya. Betul. Kalau itu terlaksana saya kira sih baik. Oke lah. Oke. Menarik sekali, terima kasih Ya, banyak sama-sama. Pak Pak Agun sudah diskusi tentang Iya. TBT, dan mudah-mudahan kita berharap bersama TBT Indonesia kembali lagi Iya, ke sama-sama. kejayaannya seperti tahun 90. Amin. Dan teman-teman yang nyimpan uangnya di bank jangan simpan lagi. Iya, Ayo iya. beliin mesin. Ya. Teman-teman kita masih banyak yang nganggur. Iya. Indonesia masih butuh lapangan pekerjaan. Oke. Sekali lagi terima kasih Baraya kasih. Jawa Barat Terima kasih. atas nontonnya sore hari ini, dan kita ketemu di bincang TBT selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.